Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat serta adik-adik kita yang alhamdulillah hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak istilah yang muncul pada saat sekarang ini terkait dengan label Islam, macam-macam, dan itu sejak lama. Bagi orang yang kuliah di perguruan tinggi, ada istilah yang kemudian diperkenalkan oleh salah seorang orientalis tatkala meneliti tentang Islam di Indonesia ini. Dia membagi Islam itu menjadi 3. Ada Islam santri, ada Islam priayi, dan ada Islam abangan. Nah, ini populer. Muncul lagi pada saat sekarang ini Islam moderat misalnya. Ada Islam ekstrim, ada Islam fundamentalis, ada Islam apa lagi, ekstremis, ya. Banyak istilah yang kemudian muncul. Nah, kalau kita baca dalam firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Islam itu sendiri, kalau kita mau gunakan istilah itu, maka ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Nah, jadi kalau mau diistilahkan oleh Quran ini sendiri, maka bisa saja kita lalu menggunakan Islam itu adalah Islam yang kafah. Nah, dalam tafsir wal bayan lalu dijelaskan apa makna kafah ini dan cakupannya apa saja. Yang pertama disebutkan kafah di sini adalah kafatakum. Ya. Jadi masuklah ke dalam Islam kafatakum. Kafah artinya jami'an. Jadi jami'akum. Masuklah ke dalam Islam keseluruhan kalian. Nah, kalau ditujukan kepada kita, berarti tolong Islamkan diri kita. Keseluruhan kalian masuklah ke dalam Islam. Siapa saja personil yang ada di dalam rumah kita, itulah yang kita ajak untuk berislam. Ya. Di dalam rumah saya ada istri, berarti saya melibatkan istri saya di dalam Islam ini. Ya. Di dalam rumah ada anak saya, maka saya mengislamkan anak saya. Ya. Ada pembantu. Nah, inilah yang kemudian menjadi prioritas dulu juga dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyampaikan dakwah Islam ini, mendahulukan kerabatnya yang terdekat sebelum orang lain. Ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Quran.
berikanlah peringatan kepada akrobi. Sudah jadi bahasa Indonesia, akrab. Siapa yang menjadi orang yang akrab dan terdekat, koli dengan. Nah, tidak ada yang lebih dekat dengan kita kecuali istri kita. Karena itulah orang yang pertama kali diajak oleh Nabi untuk berislam adalah istrinya. Ya. Quran meminta misalkan, bagaimana cara penyelamatan diri? Ku anfusaku, jaga diri. Nah, ya, jaga diri. Jadi bapak-bapak harus menjaga dirinya. Karena tanggung jawab pada hari kiamat itu adalah individual. Istri-istri juga harus menjaga dirinya. Karena tanggung jawab nanti adalah individual. Demikian juga anak-anak kalau sudah akil balik. Ya, kata Nabi SAW kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, semua orang bertanggung jawab masing-masing. Engkau memang punya ayah Nabi, tapi gak akan ada manfaatnya nasab. Ya, pada hari kiamat Quran menggambarkan bagaimana orang kebingungan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua orang lari dari saudaranya, dari umi, dari abinya, sahabatnya, dan seterusnya. Ya. Wa kullun atihi yaumal qiyamati fardan. Wa kullun atihi yaumal qiyamati fardan. Semua orang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala fardan, individual, fardiah, secara individu. Nah, tatkala kita berorganisasi berjamaah, ya, itu adalah usaha kita untuk memperbesar pahala yang larinya nanti kepada masing-masing individu. Karena ada beberapa amal di dalam Islam ini yang tidak bisa dikerjakan kecuali berjamaah. Di antaranya sholat jamaah, di antaranya sholat Jumat, di antaranya dakwah. Kenapa Muhammadiyah ada? Karena perintah wal takum minkum ummah, bikin umat. Nah, itu ya. Bukan satu orang. Tapi yang bekerja dalam umat ini kan nanti individu-individu. Maka semua orang nanti bertanggung jawab terhadap individunya masing-masing, walaupun dia punya kartu anggota. Ya. Punya KTP Indonesia dan seterusnya. Tapi nanti pertanggungjawaban tetap masing-masing. Nah, oleh karena itulah Islamkan udhul fisil di dalam Islam ini. Kalian semuanya, kita lihat siapa yang termasuk kategori kalian. Di rumah saya ada siapa? Kita berusaha untuk mengislamkan mereka. Nah, tanggung jawab besar itu pada saat sekarang adalah bagaimana masing-masing kita yang punya keluarga ini bisa mempraktekkan Islam di dalam keluarganya masing-masing. Ya. Jadi miniatur Islam itu kira-kira ada nggak di dalam rumah? Kan gitu. Sebelum sekolah. Karena pada hari kiamat sekolah juga nggak ditanya amal ini. Yang ditanya orang tua menyekolahkan anaknya ke sini kenapa? Kan akhirnya pilihan. Ya. Nah, oleh karena itulah, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan keluarganya terlebih dahulu. Seluruh anak Nabi Muslim, ya kan? Anak Nabi ada 7.
istri Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Maria punya anak Ibrahim, kecil meninggal, anak laki semuanya kecilnya meninggal. Abdullah meninggal juga, Qasim meninggal. Karena itu Nabi disebut panggil dengan Aba Abdillah atau Abul Qasim. Tapi yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah sampai dewasa dan semuanya muslim. Ya. Bahkan luar biasa bagaimana Rasul menjaga keluarganya, karena di antara anak Nabi ini ada yang menikah dengan anaknya Abu Jahal. Jadi besan, kemudian pisah. Ya. Zainab itu menikah dengan Abul As namanya. Ya. Nah, tatkala menikah dengan Abul As Zainab ini, tatkala suaminya Abul As ini sedang pergi bisnis, ya. Nah, tatkala dia pergi, datanglah wahyu kepada Nabi. Ya. Lalu kemudian Zainab serta-merta masuk Islam. Kenapa? Ya ayahnya yang minta. Dan ayah kan bukan siapa-siapa. Ayahnya juga orang baik dan semua orang Arab tahu kalau Nabi itu orang baik. Karena itu yang ngasih gelar Al-Amin itu kan mereka juga, dan itu sebelum kenabian. Jujur, walaupun hidup sama Abu Thalib, Nabi tidak pernah menyembah berhala disebutkan, tidak pernah ikut-ikutan masyarakat dan lingkungannya. Masyarakatnya mau mabuk-mabukan, Nabi tidak pernah ikut mabuk, kan luar biasa. Jadi tidak ada alasan bagi Zainab untuk tidak masuk Islam pada saat risalah ini tiba pada saat itu. Nah, bahkan tatkala pernikahan pertama kali pun Abul As ini juga orang baik, jujur, ya, dan masih ada ponakan dengan Khadijah sendiri pada saat itu, ya, anak saudaranya Halah namanya, lalu dinikahkan. Dan Khadijah juga cantik, ya, taat, solehah, akhirnya dinikahkan. Waktu itu belum Islam belum muncul, Nabi belum diangkat jadi Nabi, ya, dinikahkan mereka. Bahkan punya 2 cucu Nabi dari Zainab, Umamah diantaranya, yang pernah dalam riwayat Nabi sholat sambil menggendong. Itu kan bukan Hasan dan Husain. Hasan dan Husain di punggungnya. Nah, masalahnya apa? Begitu Abul As ini pulang, tahu istrinya masuk Islam. Nah, sementara dia masih ikut agama masyarakat Mekah pada saat itu. Dia protes sama istrinya, kenapa nggak izin? Nah, ini kan masalah otoritas izin istri itu pada siapa? Pada suami memang. Tapi Zainab juga berkata, apa alasan saya menolak Abah? Dia orang baik dan seterusnya, semua orang mengakui, dan dia mengajak kepada kebenaran, gak ada alasan juga. Nah, itulah yang kemudian menjadi persoalan. Abul As tidak mau masuk Islam. Ini problem. Dan memang pada saat itu syariat masih memperbolehkan orang berkumpul, belum ada larangan pisah suami istri. Ya. Nah, tatkala dakwah ini makin gencar dilakukan oleh Nabi, tentunya provokasi pun muncul dari menantunya. Akhirnya diprovokasi bahwa pisah.
mereka datangi. Tapi yang luar biasa, Zainab tidak mau berpisah dengan suaminya. Dia sangat amat mencintai suaminya. Demikian juga Abdul As amat sangat mencintai istrinya Khadijah, karena memang pas pernikahan itu ya pasangan di Mekah yang sangat ideal itulah yang digambarkan tatkala mereka menikah. Dari keluarga yang baik-baik, terhormat, tidak pernah punya masalah, ganteng, ya, kemudian juga satunya cantik, pedagang, bisnis, jujur, persis seperti Nabi sebetulnya Abdul As. Nah, pada saat pernikahan dia dikasih juga kalung, onik disebutkan, dari Yaman. Pada saat pernikahannya itu justru juga dari Khadijah spesial kalungnya ini, ya, sebutkan berwarna biru pada saat. Nah, adiknya sudah pisah, sementara mereka tidak mau berpisah. Walaupun provokasi itu, kamu punya mertua melawan kami nih, ya, satu Mekah melawannya, beda keyakinan dengan kita, tapi dia tidak mau. Sampai akhirnya Nabi hijrah, ya, Nabi hijrah ke Madinah. Keduanya belum hijrah, tetap tinggal di kota Mekah pada saat itu. Sampai tahun kedua terjadilah perang Badar. Dalam perang Badar, Abu As ikut. Yang jadi persoalan apa? Zainab. Itu perasaannya ya berkecamuk. Ya, bagaimana nanti seandainya mertua sama ya menantu bertemu dalam medan tempur, gitu kan? Itu perasaannya pada saat itu. Ya, walaupun yang lagi, ya, Abu As tidak punya pilihan, karena hidayah kan kita nggak bisa maksa. Nabi saja coba. Nabi itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sejak Abdul Muttalib meninggal, ya, usia 4 tahun, lalu 6 tahun, nah usia 8 tahun, 12 tahun diajak bisnis, kan sangat dekat. Sampai beliau wafat 80 tahun usianya. Coba. Dan dia lebih mencintai Nabi Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Ya, karena dia disebutkan miskin, tapi sejak Nabi tinggal di situ, hidup mereka diberi keberkahan. Dan waktu usia 12 tahun diajak bisnis ke Syam, ternyata dinaungi oleh awan, lalu ternyata dilihat oleh orang Yahudi dan wanti-wanti dengan Yahudi. Nabi itu tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad tidur sendirian, dimasukkan di sela-sela anaknya. Takut kalau dibunuh oleh orang Yahudi, sampai seperti itu menjaganya. Karena itu tatkala wafat Nabi merasa kehilangan. Wajar Nabi itu nangis bersedih luar biasa tatkala Abu Thalib ini wafat. Nah, jadi sekali lagi, ya, tidak punya pilihan, dia harus ikut karena menjaga nama baik kaum. Ya, seperti Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak mau masuk Islam karena menjaga nama baik kaumnya. Karena itu yang ada pada orang Arab, izzat namanya, gengsi. Nah, orang Arab itu gengsi. Karena itulah konflik itu banyak, gara-gara masalah menjaga gengsi, nggak mau ngalah. Ya, saya dulu kuliah di Madinah, setiap hari Jumat libur, itu kan rebutan lapangan bola. Lapangan bola kita yang dari karpet itu cuma 1. Sementara di sana ada 150 negara. Kan gitu. Jadi duluan datang ke lapangan bola itu siapa? Siapa yang paling duluan naruh apa?
waktu di sana, berarti sudah ada yang duluan. Nah itu kalau biasanya orang Irak, orang Libya, ya sudah rebutan lapangan bola, kita kalah. Orang Indonesia itu pasti ngalah, ya tidak mau ribut. Mereka ribut, ngomong terus. Akhirnya orang Indonesia yang diajak main. Karena mereka ribut, akhirnya dicari yang netral, kita diajak terus. Nah, jadi sekali lagi, karena itulah mereka punya tradisi membunuh anak. Itu positif sebetulnya. Dalam satu sisi, karena menjaga kehormatan. Jadi mereka bilang gini, kalau kami perang dengan suku lain dan kami kalah, maka anak-anak gadis kami akan diambil oleh suku itu lalu dijadikan budak. Daripada mereka dijadikan budak karena wanita tidak terlibat dalam perang, mereka akhirnya jadi rampasan. Lebih baik dari kecil kami bunuh untuk menjaga kehormatan diri. Nah itu sebetulnya kenapa tradisi itu. Karena mereka punya harga diri. Walaupun itu tidak seluruh kabilah. Jadi harus kita pahami, tidak seluruh kabilah itu membunuh anak mereka, hanya sebagian. Kenapa? Karena ibu Nabi hidup, ya kan? Hafsah dan sebelumnya anaknya Khalifah Umar masih hidup. Dan kalau ada riwayat yang menyebut bahwa Umar pernah membunuh anaknya, itu riwayat yang nggak benar itu. Nanti bisa diteliti, itu tidak benar. Itu hanya propaganda orang Syiah untuk menyudutkan Khalifah Umar. Nggak benar. Nah, jadi sekali lagi, ya, perang pun terjadi. Nah, kita tahu dalam perang Badar, nah, Yaumul Furqan disebut. Yaumul Furqan itulah hari pembeda, seperti Masjid Al-Furqan. Pemisah antara hak dan batil. Allah takdirkan umat Islam menang. Ya. Dalam peperangan ini Abu As ditangkap. Ditangkapkan. Nah, kita tahu dalam perang Badar, tawanan ini kan ada beberapa opsi mau diapakan. Ya, paling tegas adalah usulan dari Umar, habisi. Wah, itu repot. Kalau ternyata usul Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu termasuk Abu As ini harus dibunuh. Ya. Tapi usulannya Abu Bakar apa? Ditebus, tebusan. Para tawanan ditebus, yang nggak punya dana disuruh mengajar mereka. Nah, itulah pentingnya ilmu. Ya. Nah, begitu mendengar bahwa suaminya ditahan dan harus ditebus, apa yang dilakukan oleh Zainab yang sangat dicintai suaminya? Ini luar biasa, ini kisah cinta yang luar biasa. Unik, ya, mahar yang kurang diberikan oleh abah sama mamanya Khadijah itu akhirnya diserahkan untuk menebus suaminya. Nah, tentu lewat putusan. Nah, kemudian begitu melihat bahwa Nabi kan tahu bahwa ini dari anak saya Zainab, nangis Nabi, sedih, ingat kenangan bahwa ini juga dari Khadijah. Tapi maaf, akhirnya dia manggil sahabatku, bagaimana kalau tebusan ini kita kembalikan? Tapi ini tidak memaksa, karena ini sudah jadi keputusan. Ini hanya usulan, karena dia tidak punya otoritas, karena itu sudah menjadi kesepakatan. Bagaimana kalau diserahkan kembali kepada Zainab, sementara suaminya juga pulang, kan gitu? Ya, nah ternyata sahabat setuju. Akhirnya balik kembali, ya, kalung tadi beserta suaminya pulang. Tapi apa kata Nabi kepada siapa? Abu As, ya, kalian nanti tidak boleh lagi berkumpul. Tapi nanti sekarang
hanya pulang. Nah, betul pada saat itu ya dia menepati janjinya. Ya, dia mengirim utusan untuk menyerahkan Zainab kepada Nabi SAW barter, sementara dia pulang ke Mekah dalam kondisi selamat. Dia kirim utusan salah satu saudaranya untuk mengantar di perbatasan. Di perbatasan sudah ada utusan Nabi. Tapi apa yang terjadi? Dia dicegah oleh orang-orang musyrik. Nah, ini masalah tadi izzah tadi. Kata orang-orang musyrik, apa kata dunia? Kita ini baru perang. Kita ini rasanya dipermalukan. Kamu begitu saja mengantar putrinya Muhammad di hadapan kami, ya, tanpa perasaan dan seterusnya di depan mata kita, lolos begitu saja. Apa yang terjadi? Kalau kamu mau, janganlah seperti ini. Di hadapan sembunyi saja itu selain. Jangan kami dipermalukan. Walaupun sempat juga terjadi, ya, ada beberapa riwayat menyebutkan kondisi hamil pada saat itu Zainab sungguhnya, sehingga dia guguran dengan kehamilannya. Nah, akhirnya tetaplah terjadi barter itu, sampailah dia ke Madinah, diterima oleh Rasul SAW dan tinggal di kota Madinah. Sementara Abul As tidak juga dapat hidayah, tapi dia tetap mencintai. Dia tidak mau menikah, ya, dia tetap tidak mau menikah. Walaupun sekali lagi bisa ini kan, beda agama sekarang, bahkan sejak awal. Satu ketika Abul As melakukan bisnis, dia berjalan bawa dagangannya, ya. Lalu kemudian tatkala dia dari Syam kembali pulang ke Mekah, dicegat oleh orang-orang Islam, dicegat, ya. Lalu diambil harta-hartanya, ya, dan dia berhasil meloloskan diri, lalu masuk ke rumah Zainab malam hari. Itu masalah. Nah, ini masalah lagi kan? Ini masalah lagi, ya. Dia minta perlindungan. Nah, ini juga tradisi di dalam Arab, ada yang disebut dengan hijab, seperti firman Allah dalam surah At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bila ada satu orang musyrik minta perlindungan, lindungi. Mungkin bisa mereka mendengar kalam Allah. Nah, minta perlindungan itu biasa, minta perlindungan. Kalau sudah dilindungi nggak boleh diapa-apakan. Nah, pada saat Rasulullah mengimami sholat subuh, Zainab baru berteriak dari rumah, ada Abul As di rumahku dan dia di dalam perlindungan saya. Nah, Nabi dan orang-orang yang nggak tahu pada hari ini sudah mau sholat. Nah, Nabi merasa, nah ini masalah lagi kan gitu. Ya, ini masalah. Akhirnya usai sholat, Nabi mengumumkan pada jamaah, dengarkah kalian suara tadi? Ya, kami mendengar. Saya sama sekali tidak tahu masalahnya apa. Kenapa dia sampai di sini? Nah, tapi karena sudah dalam perlindungan Zainab. Nah, terjadi dialog ini semuanya, ya. Karena dia dalam perlindungan, tapi sama sekali tidak kumpul mereka, karena syariat Islam sudah tidak memperbolehkan. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ditawarilah dia untuk masuk Islam. Anda ini kok ngeyel, masih kita, ya, beberapa kali punya masalah, dan Nabi juga sudah memberi keringanan. Kenapa tidak masuk Islam saja? Katanya apa? Saya masih punya harga diri. Nah, itulah masalahnya. Saya bisa punya harga diri. Saya tidak mau masuk Islam dalam kondisi saya lemah dan tidak berdaya. Jadi kan posisi yang tidak berdaya dan lemah. Nah, akhirnya apa katanya?
diizinkan, ya, saya ini kan orang yang amanah dan jujur selama ini, termasuk di dalam bisnis. Seandainya saya pulang ke Mekah, barang-barang lalu kemudian gak ada, lalu saya mengatakan saya masuk Islam, apa kata orang Mekah terhadap saya? Barang diambil, lalu enaknya sendiri masuk Islam. Coba, saya nggak tahu seperti itu. Kalaupun saya diizinkan, saya akan pulang. Tapi izinkan saya membawa harta-harta ini. Nah, Nabi manggil lagi sahabatnya. Gimana nih? Ada usul seperti ini. Akhirnya diizinkan pulang, ya, akhirnya dengan membawa barang-barang. Tapi ini panjang, Pak. Penantian panjang untuk bisa bertemu lagi dengan, sehingga sejak awal mereka menikah, perang sampai kemudian 3 tahun sesudahnya dia bawa kafilah ini. Berapa tahun dia tidak ketemu istrinya, tidak kumpul dengan istrinya, sangat lama. Nah, begitu dia pulang ke Mekah, dia kembalikan seluruh barang-barangnya dan seterusnya. Ya, seluruh amanah itu dia kembalikan, lalu dia mengatakan, wahai saudara-saudaraku orang-orang Mekah, saya sudah menunaikan amanah saya. Saya sudah mengembalikan barang-barang kalian dengan segala keuntungannya. Saya mulai sekarang akan balik ke kota Madinah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya tidak ingin masuk Islam dalam kondisi saya lemah dan tidak punya tanggung jawab. Akhirnya dia pulang ke Mekah, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya bertemulah kembali dengan istrinya Zainab. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka hanya bisa bertahan kurang lebih 4 bulan. Karena akhirnya Zainab meninggal karena pengaruh apa? Keguguran tadi. Nah, semua orang bersedih dan dia menangis. Betapa penantian panjang selama ini dengan segala pengorbanan masing-masing, kan? Dengan mertuanya, dengan Zainab dan seterusnya. Tapi ternyata pertemuan ini tidak lama. Allah takdirkan melihat Zainab meninggal. Dia kemudian menangis, disebutkan kesedihan yang sangat luar biasa, dan tidak berapa lama kemudian dia pun meninggal. Ini luar biasa, ya. Bagaimana kita melihat bagaimana, ya, keislaman itu terawat di dalam keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itulah tanggung jawab kita adalah mewariskan Islam pada yang terdekat. Ya, jadi tidak perlu banyak teori-teori lah. Islam ini, baguskan diri dan keluarga kita. Karena itulah yang menjadi tanggung jawab pertama kita nanti. Ya. Bahkan kita bicara misalkan penegakan sholat di dalam rumah, itu tanggung jawab utama kita. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahnya. Jadi buat apa berteori terlalu muluk-muluk Islam ini, Islam ini? Kalau nggak sholat, nggak bermasalah ya. Kalau nggak sholat, bermasalah. Jawab. Ya. Jadi prinsipnya sebelum apa-apa dan sebelum menjadi apa-apa, jangan pernah Anda meninggalkan sholat. Karena itulah yang bagi agama. Jadi mau jadi politisi kan, kalau kemudian mengabaikan sholat, nggak ada artinya. Mau jadi pejabat sekian banyak jabatan dia miliki, nggak pernah sholat, buat apa? Coba, apa? Ya, mau punya harta berlimpah kalau nggak sholat jadi apa? Awal ma yuhasabu bil mar'i yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali dihisab pada hari kiamat itu kan masalah sholat. Ya, fa in shalaha faza wa aslah. Kalau sholatnya benar, beruntung ya, sukses. Tapi wa in fasadat, kalau rusak sholatnya, ya, khaba wa khasira, dia celaka dan rugi. Nah, dari apapun profesi kita, apapun pangkat jabatan kita, laksanakanlah sholat. Nah, karena itulah kenapa pada bulan Rajab ini mengingatkan kita, ya, banyak masyarakat memperingati Isra Mi'raj.
Tapi tolong kita juga ingin menyampaikan lewat forum dan mimbar ini, jangan sampai membuat acara Isra dan Mi'raj itu terlalu malam sehingga orang subuh tidak datang ke masjid. Padahal temanya sangat mentereng itu. Ya, dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini, mari kita meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan sholat 5 waktu. Acara Isra dan Mi'raj dilaksanakan habis Isya. Sebelumnya ada acara macam-macam dan seterusnya. Ceramahnya mulai jam 9, jam 10. Temanya tentang meneladani Nabi. Temanya tentang sholat. Ya, full masjidnya. Karena yang datang itu juga dari Jawa, dari sini, orang-orang Arab dan seterusnya. Begitu yang datang itu kan bukan penceramah biasa terkadang yang diundangnya, juga dengan biaya dan seterusnya sampai malam. Kira-kira yang full pada malam hari itu, yang memperingati Isra Mi'raj, meneladani masalah sholat, subuhnya kira-kira full kan? Jangan sampai bikin acara kita ini hanya bersifat rutinitas, padahal niatnya meneladani. Teladan apa yang kemudian harus kita ambil tatkala membuat sholat subuh makin sepi, tatkala panitia nanya mana jamanannya, keuyuhan berisra Mi'raj, kan nggak nyambung. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kita anugerah untuk bisa betul-betul sederhana menerapkan Islam itu. Sungguhnya tidak perlu banyak terbawa teori-teori dan seterusnya. Mulai kata Islam itu dari diri kita, keluarga kita, dan mulailah kita dengan menerapkan sholat dengan sebaik-baiknya bagi kita semuanya. Nah, ini barangkali yang bisa disampaikan. Ya, dan masih ada 2 lagi secara singkat. Ya, kafah yang kedua adalah kafatul ahwal, keseluruhan kondisimu. Kondisi kita ini berubah-ubah, tapi jangan sampai Islam kita berubah. Saat ini kita tidak punya pangkat, tahu dikasih pangkat, jangan berubah. Banyak orang dikasih pangkat berubah, pembicaraannya lebih berbeda tatkala dia punya pangkat dengan tidak punya pangkat. Nah, kafah yang ketiga adalah kafatul syar'i, keseluruhan syariat Islam ini harus diambil. Jangan mengambil yang menguntungkan saja, yang enak-enak diambil, yang berat kalau tidak diambil. Nah, kafah inilah yang kemudian harus kita pahami. Kafatul keseluruhan kalian, kafatul ahwal keseluruhan kondisimu, dan yang ketiga adalah kafatul syar'i, keseluruhan syariat Islam ini harus kita ambil. Seandainya Islam ini abjad A sampai Z, ambil A sampai Z-nya, jangan diambil N-nya aja. Apa N ini? Nikah. Diambil P-nya saja, poligami. Sementara yang lain enggak. Padahal Islam itu ada jihad, ada qiyamul lail, ada sedekah dan seterusnya. Kan begitu. Nah, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.